Ya begitulah Konoha saudara-saudara, suka menghambur-hamburkan duit untuk pencitraan pejabatnya. 1,3 triliun dipakai untuk membeli hak siar Piala Dunia yang di negara lain lebih murah. Untungnya alam berkata lain, jadi Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Ada untungnya juga lah Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia. Bayangin, kalau Indonesia ikut Piala Dunia, yaitu televisi kalian itu isinya si bapak pejabat itulah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase akhir. Tim-tim dari Asia saudara-saudara yang menjadi perwakilan AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia itu ada yang berhasil menembus babak 32 besar, ada yang masih berharap-harap cemas, sabar-sabar menunggu hasil di pertandingan grup lain, tetapi ada juga yang terpaksa harus pulang, bahkan pulang pun dengan memalukan, dibantai jadi lahan pembantaian, jadi lumbung gol. Sementara di Konoha saudara-saudara, siar televisi TVRI untuk Piala Dunia 2026 menjadi perdebatan yang seru, menjadi bahan kritik yang luar biasa, menjadi bukti bahwa pejabat-pejabat Indonesia itu suka menghambur-hamburkan duit. Dan sekarang sedang ramai saudara-saudara. Ya itulah Konoha saudara-saudara, hanya suka menjadi penikmat saja tanpa terlibat langsung dalam turnamen. Beda dengan tetangga-tetangga dia di Asia. Jepang misalnya saudara-saudara sudah memastikan diri lolos. Jepang dan Australia itu dua negara Asia, dua wakil AFC yang memastikan sudah pasti lolos. Nanti Brasil akan menjadi lawan Jepang. Sayang sekali di babak 32 besar. Sementara Korea Selatan dan Iran itu masih menunggu takdir, saudara-saudara. Masih menunggu 90 menit untuk menentukan nasib apakah akan mengikuti jejak Jepang atau tidak. Sementara Irak, Arab Saudi, Qatar, Yordania itu sudah terdampar. Uzbekistan masih menunggu pertandingan terakhir, saudara-saudara. Jadi kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa, termasuk juga di Konoha ini nanti perkembangannya akan seperti apa. Bayangin 1,3 triliun dipakai untuk beli hak siar Piala Dunia, dikiranya stasiun televisi swasta tidak bisa membeli atau gimana, saya nggak tahu. Tetapi aroma politiknya, muatan pencitraannya itu besar sekali saudara-saudara, dan itu nggak bisa dibantah lagi. Bayangin 1,3 triliun itu kalau dipakai buat jalan di desa, di kampung, itu bisa dapat berapa kilo. Bayangin kalau pakai buat bangun sekolahan, bangun puskesmas, bangun rumah sakit, itu bisa dapat berapa tuh. Pernah kita bahas saudara-saudara, Jepang itu memang ya King of Asian Football. Bukan Asia lah, dia sudah raja sepak bola Asia, itu tidak bisa terbantahkan. Kalau sudah nonton permainan Jepang di pertandingan melawan Belanda, di pertandingan melawan Swedia, di pertandingan melawan siapa ya itu? Ya, itu 3 pertandingan itu kan Tunisia, saudara-saudara, itu kan luar biasa keren. Dia membantai Tunisia, kemudian lawan Belanda itu dia tertinggal terus bangkit, kemudian lawan Swedia itu mereka sempat unggul lewat gol yang menurut saya cukup cantik, saudara-saudara. 1-2 keren, Dyson Maeda, Ritsu Doan kasih asis keren. Sayangnya ada Anthony Elanga. Dan Jepang ini nanti akan ketemu dengan Brasil di babak 32 besar. Berat saudara-saudara, berat, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Karena ingat, pada bulan Oktober 2025 di Tokyo, Jepang mengalahkan Brasil dalam FIFA Matchday. Ingat, masih ingat kan itu? Wah, keren itu.
Jepang juga sempat mengalahkan Inggris di FIFA Matchday. Wah, itu keren juga. Jadi, potensi Jepang untuk membuat kejutan itu besar sekali, saudara-saudara. Membuat kejutan mengalahkan Brasil. Dan saya dukung Jepang untuk mengalahkan Brasil. Dan ya nanti Jepang akan menjadi lawan Indonesia di Piala Asia 2027. Jadi ya sudah, kalau saya katakan itu nanti Indonesia lawan Jepang itu nggak usah banyak berharap, ya terima aja. Karena memang realitasnya, faktanya seperti itu. Level Jepang itu sudah level dunia. Mereka ranking belasan lah, 18 atau 16 atau 14 ya, itu di FIFA ranking itu. Dan mungkin akan naik lagi, saudara-saudara. Dan kalau dia bisa mengalahkan Brasil, ini prediksi saya itu Jepang bisa tembus langsung ke perempat final, bahkan semifinal pun saya rasa dia punya kemampuan untuk itu. Saudara-saudara. Ini luar biasa. Jepang, tim Asia terbaik. Tim terbaik Asia. Mereka kehilangan pemain-pemain utama mereka, saudara-saudara. Kaoru Mitoma, Minamino siapa? Takumi Minamino ya. Itu Minamino nggak main. Kemudian Takefusa Kubo juga cedera. Wataru Endo kalau nggak salah ya, itu ada cedera juga kalau nggak salah. Itu mereka banyak sekali pemain utama mereka tidak main. Tetapi pemain-pemain pelapis itu luar biasa. Mereka mampu bermain sebagai sebuah tim. Kolektivitas mereka terjaga, tidak mengandalkan 1-2 pemain. Beda dengan Argentina yang tergantung pada Messi. Kalau Messi hilang sudah habis itu Argentina. Tetapi Jepang nggak. Inggris mengandalkan Harry Kane. Harry Kane nggak bisa mencetak bola. Gol, habis sudah. Prancis mengandalkan Kylian Mbappe. Nggak main, habis. Tetapi Jepang ini luar biasa, saudara-saudara. Kolektivitasnya tinggi. Dan saya berdoa, berharap, mengharapkan Jepang bisa melaju lebih jauh di Piala Dunia. Jepang, saudara-saudara. Australia juga gokil lah, juga keren lah, saudara-saudara. Australia yang mengalahkan Patrick Kluivert waktu itu di kualifikasi ya, di putaran ketiga kan. Jepang juga mengalahkan Indonesia di putaran ketiga. Australia juga mengalahkan Indonesia di putaran ketiga. Jadi ya kalau kita Indonesia kemarin nggak lolos Piala Dunia, ya normal kalau melihat sepak terjang Jepang dan sepak terjang Australia, saudara-saudara. Itu memang Australia juga luar biasa. Australia lolos sebagai runner up di grup D, saudara-saudara. Walaupun pada pertandingan terakhir imbang dengan Paraguay dan mereka sempat dikalahkan oleh Amerika Serikat. Tetapi nanti di babak 32 besar itu Australia akan bertemu dengan Mesir. Bertemu dengan Mesir, saudara-saudara. Mesir itu baru saja menahan mereka sebagai runner up ya. Runner up Mesir itu runner up grupnya Belgia. Belgia juara grup setelah Mesir. Seharusnya kalau dia menang dia bisa jadi juara grup, tetapi dia imbang, saudara-saudara, dengan Iran. Imbang dengan Iran. Di sisi lain Belgia menang besar atas Selandia Baru. Dan hasil imbang Iran melawan Belgia ini juga membuat Iran itu menjalani 3 pertandingan dengan 3 hasil imbang. Dan sekarang Iran akan menunggu pertandingan di grup lain. Pertandingan terakhir mereka bisa saja peluang lolos ke babak 32 besar itu terbuka, tergantung nanti hasil dari pertandingannya di grupnya Aljazair, di grupnya Kroasia, dan di grupnya Republik Demokratik Kongo. Iran ini kalau nanti dia lolos, otomatis Korea Selatan itu akan terdepak. Karena selisih gol mereka poinnya sama semua 3, tetapi selisih golnya itu lebih bagus Iran. Iran itu selisih golnya 0. Sementara Korea Selatan itu kalau nggak salah -1 atau minus berapa itu. Nah ini jadi ada potensi negara Asia diwakili oleh 3 tim. Kita nggak tahu nanti Uzbekistan juga itu kan di grupnya Kongo itu ada Uzbekistan. Uzbekistan itu bagaimana? Tetapi kan kalau Uzbekistan belum dapat poin, kalau dia dapat 3 poin kan juga berat karena dia sempat dibantai oleh Portugal, saudara-saudara. Jadi peluang memang kita tinggal menunggu saja satu wakil Asia, apakah Iran akan benar-benar mengikuti jejak Jepang dan Australia lolos ke babak 32 besar. Kalau ini dia lolos, ya itu luar biasa karena sejak awal memang Iran banyak masalah kan terkait geopolitik, terkait perang. Tetapi secara teknis kualitas memang sejak awal juga saya mengatakan bahwa Iran itu
Jepang, kemudian Australia itu adalah negara tim yang levelnya berbeda dari Arab Saudi, dari Qatar, dari Konoha. Tim Asia yang lolos ke babak 32 besar itu tentu saja melegakan lah saudara-saudara, melegakan. Karena kalau kita melihat hasil pertandingan negara lain juga Asia lain, misalnya dua tim yang dihadapi Indonesia di putaran keempat itu Arab Saudi dan Irak. Itu kan ternyata juga nggak bisa ngapa-ngapain. Arab Saudi di pertandingan terakhir itu melawan Cape Verde. Cape Verde juga debutan itu, saudara-saudara. Itu nggak bisa ngapa-ngapain, imbang saudara-saudara, dan Cape Verde lah yang lolos ke babak ke-32 besar sebagai runner up di grupnya Spanyol itu. Grupnya Spanyol itu grup apa itu? Nah, itu grupnya Spanyol setelah Spanyol mengalahkan Uruguay. Cape Verde lolos walaupun poinnya 3, saudara-saudara. Padahal di grup lain, poin 3 itu hanya menempati peringkat ketiga. Dan peringkat ketiga pun ya terancam nggak lolos. Kayak contohnya Scotland itu kan poinnya 3. Juga sudah pasti nggak lolos. Jadi itu, Korea juga 3 peluangnya nggak. Ini Cape Verde beruntung sekali, dan Arab Saudi ya mau dikata gimana lagi. Arab Saudi kemudian Qatar itu kalau tidak ada bantuan wasit, tidak ada bantuan AFC ya hasilnya seperti ini, saudara-saudara. Irak juga di luar ekspektasi saya. Tadinya saya berpikir Irak itu bisa tampil mengejutkan, bisa tampil gagah, saudara-saudara. Kalaupun kalah ya kalah dengan perjuangan, dengan perlawanan yang pantang menyerah, yang kalah tipis lah, saudara-saudara. Tetapi faktanya Irak baru saja dibantai oleh Senegal. Aduh, di grup I, saudara-saudara. Irak dibantai oleh Senegal 0-5, saudara. Dan itu justru membuat Senegal lolos ke babak 32 besar sebagai peringkat 3 terbaik dengan 3 poin. Irak itu poinnya 0. Pertandingan pertama Irak dibantai oleh Norwegia. Pertandingan kedua Irak dihajar oleh Prancis 0-3. Oleh Norwegia kalah 1-4, dan terakhir dibantai Senegal 5-0. Nah, itu kan hasil yang menurut saya cukup mengecewakan, mengecewakan lah, saudara-saudara. Karena Irak ini sebenarnya punya potensi kalau melihat cara dia main, setidaknya ketika di kualifikasi zona Asia. Tapi ya ini Piala Dunia, saudara-saudara. Makanya saya membayangkan kalau Indonesia ikut Piala Dunia itu hasilnya akan seperti apa. Apakah akan seperti Irak? Apakah akan seperti Qatar? Akan seperti Arab Saudi? Apakah akan seperti Jepang? Kalau kayak Jepang nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Mungkin kalah 3 kali iya. Cuma golnya itu berapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi ada berkahnya juga sebenarnya Indonesia tidak ikut Piala Dunia. Selain juga karena untuk menghindari menjadi lumbung gol, menjadi ladang pembantaian, juga ini untuk menghindari adanya pencitraan dari pejabat otoritas pemerintahan di Konoha yang sudah terlanjur membeli hak siar Piala Dunia di TVRI menggunakan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, menggunakan duit pajak kita. Dan masalahnya kemudian itu dijual lagi ke live streaming, platform live streaming, saudara-saudara. Ini kan aduh, konyol. Penjualan hak siar ini harus kita permasalahkan, saudara-saudara lah, harus permasalahkan. Ini ngapain juga TVRI ikut-ikutan beli hak siar kayak begini gitu loh. Itu aja. Karena TVRI adalah televisi pemerintah dan dia budget dia itu sebenarnya nggak sampai 1,3 triliun, saudara-saudara, anggaran dia. Dan itu dia di anggaran mereka itu berasal dari APBN juga, dari pajak rakyat, dan mereka nggak punya duit untuk membeli hak siar televisi ya. Pakai duit negara, APBN, dari dana apalah itu ada di pemerintah situ, dipakai untuk membeli hak siar televisi. Ini kan konyol. Kayak kita ini negara yang terbelakang, gak pernah ada stasiun televisi yang menyiarkan Piala Dunia. Kalau Piala Dunia mah dikasihkan stasiun televisi swasta, RCTI, SCTV mah pasti mereka akan belilah. Itu saya yakinnya pasti akan dibeli karena secara komersial itu menguntungkan. Nah, sekarang dibeli oleh TVRI. Konon katanya menurut laporan-laporan yang ada, ini adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, karena waktu itu dia ada mendapatkan masukan lah dari orang-orang dia, sekitar dia, bahwa Indonesia berpotensi akan ikut Piala Dunia 2026 kalau lolos waktu itu kan.
Nah, kalau Indonesia ikut Piala Dunia, ini kan menjadi media, menjadi sarana yang bagus sekali bagi Prabowo Subianto untuk pencitraan, bagi pemerintah untuk pencitraan. Seolah-olah ini prestasi yang luar biasa, seolah-olah. Nah, kayak begitulah. Paham kan saudara-saudara, maksud saya kan paham ya, kayak begitu. Tetapi ya alam berkata lain. Bumi berkata lain bahwa Indonesia tidak jadi ikut Piala Dunia karena kalah dari Arab Saudi, kalah dari Irak di putaran keempat. Akibatnya sudah terlanjur dibeli. Nah, itu dia masalahnya. Kenapa dia buru-buru gitu loh, saudara-saudara. Padahal ya di negara lain, ya di Cina, di Thailand, itu mereka membelinya last minute. Dengan last minute, itu otomatis harga mereka akan turun. Nah, sementara Indonesia itu sejak jauh-jauh hari, harganya 60 juta dolar, 60 atau 65 juta dolar, ya setara 1,3 triliun itu saudara-saudara. Dan itu ya itu jumlah segitu wajar karena pasar market Indonesia banyak, penduduk Indonesia banyak. Itu, dan 2022 itu juga nilainya sekitar 50 juta dolar. Jadi naik itu wajar, normal. Yang tidak wajar adalah kenapa dibeli oleh APBN, oleh duit negara, oleh pajak. Yang tidak wajar, kenapa buru-buru dibeli jauh-jauh hari? Kenapa tidak dinego last minute? Karena last minute seperti di Cina, di Thailand itu dia bisa mendapatkan diskon, harganya jauh lebih murah dari Indonesia. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, itu dijual lagi ke platform live streaming yang di sana bayar. Nah, jadi ini adalah ya, semoga Komisi Pemberantasan Korupsi bertindaklah. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara tentang tim Asia yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Gokil. Jepang dan Australia gokil, luar biasa. Salut pada perjuangan mereka, khususnya Jepang. Itu tim seperti Belanda aja kesulitan. Timnas pusat ya, timnas pusat. Soalnya Jepang ini berpengalaman mengalahkan timnas cabang Indonesia. timnas Belanda B, timnas Belanda cabang Indonesia. Jadi sudah berpengalaman, sehingga ketika menghadapi timnas pusat, ya gampang sajalah mereka skor 2-2. Kemudian setelah itu melawan Tunisia, pesta gol. Kemudian lawan Swedia 1-1, mereka lolos. Dan sayang sekali akan ketemu Brasil di babak 32 besar. Walaupun berat di babak 32 besar lawan Brasil. Harus ingat, Jepang pernah mengalahkan Brasil di FIFA Matchday di Tokyo bulan Oktober. Tetapi ya tentu saja berbeda. Uji coba dengan Piala Dunia pasti berbeda. Dan kita doakan saja supaya Jepang melaju terus. Kemudian Australia juga lolos dan akan bertemu dengan Mesir, walaupun sempat kalah dari Amerika Serikat. Kemudian menahan imbang Paraguay, saudara-saudara. Kemudian satu lagi lawan siapa ya, Australia? Ya itulah. Tetapi luar biasa, sekarang kita masih tinggal menunggu apakah Iran, apakah Korea Selatan yang lolos, apakah Uzbekistan mendapatkan keajaiban. Nah, kita tunggu saja, saudara-saudara. Ini jauh lebih menarik, kita nantikan. Jadi membahas tim-tim dari Asia ini, memang kemajuan sepak bola di Asia itu ya ada yang sepak bolanya berkembang pesat, ada yang juga tidak, ada yang gagal. Contohnya Irak, Qatar, Saudi, Jordania, itu semua gagal lolos ke Piala Dunia, gagal lolos ke babak 32 besar. Sementara di Konoha mereka masih meributkan soal hak siar televisi, hak siar pertandingan Piala Dunia yang ternyata dibeli TVRI menggunakan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, saudara-saudara, duit pajak kita. Yang duit 1,3 triliun
itu kalau dipakai untuk membangun sekolah, membangun puskesmas, rumah sakit, untuk apalah MBG sehari ya itu ya. Untuk bangun jalan itu kan jauh lebih bermanfaat daripada hanya sekedar pencitraan, karena memang awalnya itu ya memang untuk pencitraan, karena skenarionya kan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu cocok tuh, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia ya bisa jadi pencitraan yang sempurna itu bagi Bapak Presiden kita. Tetapi ya alam berkata lain, bumi berkata lain, sehingga ya tidak direstui oleh alam lah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian hak siar itu dijual lagi ke menggunakan APBN ini ya, sudah dijual lagi, entah kerjasama dengan live streaming, apa penyedia platform live streaming, dan live streaming itu kita bayar di situ. Ini kan konyol ya, harus KPK harus bertindak lah, harus menyelidiki ini ada permainan yang menurut saya tidak benar lah. Kasihan penggemar bola di Indonesia itu selalu jadi bahan komoditas politik. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang juga tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!